Episode sebelumnya, Kakashi berkata, "Aku telat. Siapa orang itu? Apakah yang dimaksud Boruto itu? Dia yang telah membangkitkan Shinjujura," ucap Kakashi. Cerita kita beralih. Di mana Naruto berada? Di sini Naruto melakukan meditasi. Alhasil, dia berhasil bertemu dengan Otsutsuki. Ashura di luar bawah sadarnya. Naruto berkata, "Kenapa aku tidak bisa bertemu dengan para Jubi?" Ucap Naruto. Ashura berkata, "Kau masih bisa bertemu dengan mereka. Dikarenakan, biju utamamu sudah tidak ada di dalam dirimu. Mungkin kau tahu di mana Kurama berada." Ucap Ashura. Naruto berkata kembali, "Apakah kau tahu di mana Kurama berada?" Pesan terakhirnya, "Aku tidak boleh menyusulnya sampai waktunya tiba." Apa maksudnya itu? Ucap Naruto. Ashura berkata, "Kurama masih hidup dan bersemayam di dalam anak perempuanmu. Serta, sebisa mungkin, kau tidak boleh mati, karena dunia shinobi membutuhkanmu. Makanya, cakraku aku serahkan kepadamu, karena musuh yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Kau harus tahu itu reinkarnasiku." Ucap Ashura. Naruto berkata, "Iya, kau memang benar. Sekarang bukan waktunya mengeluh dan bersedih. Terima kasih Ashura, kau telah membantuku." Ucap Naruto. Seketika, Naruto pun terbangun. Naruto berkata, "Aku penasaran dengan para Shinju itu. Aku harus bertemu dengan pemimpinya." Ucap Naruto. Cerita kita beralih. Yang mana? Boruto mengejar Code ke dimensi Code. Code berkata, "Sial, dia mengejarku. Saatnya aku melawannya." Ucap Code. Code pun berhenti. Code berkata, "Ayo Boruto, kita tuntaskan masalah ini. Aku akan mengalahkanmu, agar sampai pada tujuan dan impianku." Ucap Code sambil tertawa sinis. Boruto berkata, "Jangan banyak bicara. Kita tuntaskan di sini. Aku akan ikut sesuai keinginanmu Code. Aku tahu, kau ingin membunuhku. Dengan bertujuan, kau ingin mendapatkan buah cakra dari pohon dewa itu." Ucap Boruto. Tanpa basa-basi, Code pun seperti biasa, mengeluarkan para pasukan Sumeaka, yang muncul dari dalam tanah. Dengan sedikit berbeda, Code berkata di dalam hatinya, "Aku tahu, kau sangat kuat, tapi, pasukan ini setidaknya, membuatmu agak sibuk menguras cakramu." Ucap Code. Pasukan para Sumeaka pun menyerang Boruto. Tanpa basa-basi, Boruto langsung menebas Sumeaka itu dengan pedang Kusunaginya. Tapi, pasukan Sumeaka itu pun, tubuhnya kembali menyambung lagi seperti semula. Boruto mencoba beberapa kali, tapi tetap saja, para pasukan Sumeaka itu kembali utuh lagi, serta tubuhnya pun menyambung kembali. Code berkata, "Bagaimana Boruto? Apa kau kelelahan? Walaupun para pasukanku ini tidak bisa mengalahkanmu, tapi bisa membuatmu menguras cakra." Ucap Code. Boruto hanya tersenyum. Boruto berkata, "Begitukah? Apakah sudah selesai bicaramu Code? Aku akan mengirim para pasukan berdeba ini ke dimensi kehancuran." Ucap Boruto. Code mendengar itu pun agak kurang mengerti. Code berkata, "Apa yang akan dilakukan wadah Otsutsuki Momoshiki ini? Jangan-jangan hanya gertakan saja." Ucap Code. Cerita kita beralih. Di mana Kakashi pun masih mencari ide untuk menyusul Boruto. Tapi di sisi lain, dia masih khawatir kepada Hima. Kakashi pun membuat keputusan untuk mengejar Hima dengan berteleportasi menggunakan kamuinya, yang biasa dilakukan Obito pada masa hidupnya. Dengan sekuat tenaga, akhirnya, Kakashi bisa berteleportasi ke desa Konoha berada. Kakashi berkata, "Akhirnya, aku sampai di tempat kantor Hokage berada. Tapi aku tidak melihat apapun dari sini." Ucap Kakashi. Tiba-tiba saja, Hima pun dengan cepat, akhirnya sampai di desa Konoha. Kakashi pun mulai merasakan cakra Hima, serta melihat Hima dengan berlari sangat cepat. Hima berkata, "Ternyata, Paman Kakashi sudah sampai di sini."
Ucap Hima. Kakashi berkata, "Ya Hima, aku berteleportasi. Aku khawatir kepadamu. Takutnya, para Shinju itu mengejarmu. Karena kau sekarang sebagai Jinchuriki. Kita harus bertemu dengan Shikamaru bersama yang lainnya." Ucap Kakashi. Cerita kita beralih, di mana Boruto yang sedang di dalam pertarungan melawan Code. Momoshiki berkata, "Bocah Uzumaki, apa-apaan kau ini? Apakah kau masih bermain-main? Kau bisa saja melenyapkan para pasukan itu dengan mudah." Ucap Otsutsuki Momoshiki. Boruto berkata, "Tenang dulu Momoshiki, aku akan mengikuti alur dia. Sampai di mana kekuatannya?" Ucap Boruto. Momoshiki berkata kembali, "Kau harus berhati-hati. Dia mau memancing dirimu. Aku mempunyai firasat buruk." Ucap Momoshiki. Boruto berkata, "Baiklah Momoshiki cerewet. Aku akan memusnahkan para pasukan Code itu." Ucap Boruto. Dengan kekuatan mata dewanya, yaitu Jogan, dengan matanya, para pasukan Sumeaka itu pun terhisap seperti bola black hole masuk ke dalamnya. Dengan sekejap, para pasukan Code itu hilang dari pandangan mata mereka berdua. Code pun sangat terkejut dengan jutsu milik Boruto tersebut. Code berkata, "Sial, aku tidak tahu dia mempunyai kekuatan seperti dewa." Ucap Code. Code pun menyerang Boruto dengan merubah tangannya menjadi seperti pedang untuk menusuk Boruto. Tapi, Boruto dengan sangat cepatnya mendaratkan pedang milik Uchiha Sasuke tersebut, yaitu pedang Kusunagi, dengan dilapisi petir hitam, membuat tangannya terputus, serta memberikan kejutan dengan jutsu miliknya, yaitu Rasengan biasa, ke arah tubuh Code. Alhasil, ledakan pun terjadi di sekitar dimensi ruang waktu. Code pun mengeluarkan darah, serta kedua tangannya pun beregenerasi kembali menjadi utuh. Code berkata, "Kenapa aku tidak bisa menyentuh wadah Otsutsuki sialan itu?" Ucap Code. Boruto yang melihat itu hanya bisa terdiam. Boruto berkata, "Kau adalah sampah para Sumeaka yang harus dibunuh." Ucap Boruto. Ketika Boruto mengayunkan pedang Kusunagi, tiba-tiba saja pasir besi mengikat tangan yang sedang memegang pedang Kusunagi. Tiada lain adalah Ryu. Ryu pun muncul di dimensi tanda silang dari dinding. Ryu berkata, "Santai dulu Otsutsuki Boruto. Jangan terburu-buru." Ucap Ryu. Boruto berkata, "Ternyata benar. Dirimu sudah tertangkap Shinki. Jadi inikah dirimu mode Shinju?" Ucap Boruto. Tiba-tiba, semua para Shinju muncul dari tanda silang bawah, membuat Boruto sangat kaget. Boruto berkata, "Ternyata, para Shinju semua bermunculan juga." Ucap Boruto. Jura berkata, "Itu benar, Sang Wadah Otsutsuki Momoshiki. Kau sangat pemberani, masuk ke dimensi markas kami." Ucap Jura.